Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Chandrawisa. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sukasari, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Majalengka. Dalam PPL ini saya akan melaksanakan pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat tidak? Semangat. Coba kalau semangat, Ibu mau mencoba. Tepuk semangat. Mulai, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk sebelum dimulai pembelajaran seperti biasa, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian kalian bisa mengikutinya dengan baik, dengan semangat. Sebelum belajar seperti biasa, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Nah, sekarang coba pimpin doanya oleh ketua kelas. Silakan, Mandala pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, tentunya kalian sudah menyiapkan alat tulisnya, sudah ada buku, pulpen, kemudian buku paketnya sudah siap? Sudah ya. Nah, perhatikan ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Apa tujuan pembelajarannya? Setelah melakukan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur teks berita. Siapa peserta didik itu? Kalian semua itu peserta didik ya. Nah, mudah-mudahan dari materi pembelajaran yang dipelajari hari ini tentang teks berita, kalian bisa menemukan, mengidentifikasi isi, struktur dan unsur-unsur teks berita. Itu tujuan pembelajaran kita sekarang ya. Kemudian kalian pernah mendengar teks berita? Kalian pernah membaca berita? Pernah melihat berita? Pernah. Berita apa yang pernah dibaca Askia? Berita tentang apa? Tentang politik. Nah, kemudian Riris, berita tentang apa yang pernah dibaca atau pernah dilihat? Tentang apa? Ya, tentang ekonomi misalnya ya. Kemudian kita mengetahui berita itu apabila dibaca atau kita melihat dari apa? Televisi ya. Kemudian
kecelakaan beruntun. Nah, Ibu mau bertanya, kan dalam teks berita itu ada unsur-unsur apa saja? Adik Simba, apa itu adik Simba? Yang pertama, apa? Terus di mana? Kapan? Siapa? Apa? Bagaimana? Nah itu. Nah, dari tayangan video tadi, apa kejadiannya? Berarti apa yang terjadi dari berita tadi? Apa? Simpa, apa yang terjadi pada berita tadi? Kecelakaan. Kemudian, di mana kejadiannya? Coba Siti. Di jalan tol. Kemudian, kapan kejadiannya? Rahma. Siang hari, sore hari, siang hari. Nah, kemudian bagaimana kejadian tersebut terjadi? Yuni, apa? Kecelakaan beruntun. Nah itu ya, kalian sudah bisa menyebutkan unsur-unsur teks berita dari tayangan video tadi. Selanjutnya, sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Kira-kira apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian kerjakan. Di sini ada cerita teks berita. Di sini ada teks berita. Nanti kalian caranya dicari unsur-unsur yang terdapat dalam teks berita ini. Nah, di sini akan ada dua cerita, ya ada dua teks berita. Kalian duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan menyesuaikan dulu, bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan tugasnya ini. Kemudian untuk kelompok ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, kelompok 3 ini, kelompok 4, dan ini kelompok 5. Di situ ada yang harus diisi kelas, nama kelompok. Kalian tulis saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, tadi cara pengerjaannya kalian baca dulu teks beritanya yang di LKPD itu, dibaca kemudian dicari unsur-unsurnya. Nanti ditulis pada kertas yang ini. Di sini saja. Di belakangnya. Ya, di belakangnya. Boleh dibagi-bagi. Tiap kelompok tugasnya dibagi-bagi. Ya, jadi tidak ada yang diam saja, semua bekerja. Tiap kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah mengerti cara mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya. Sekarang kalian kerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, 15 menit. Silakan dimulai dari sekarang, semua bekerja. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan cara pengerjaannya. Barangkali ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan. Semua bekerja, bergabung berkelompok. Silakan nomor 1 kelompok presentasikan. Silakan kelompok 1 semuanya ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
pada wilayah daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kapan peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 28 Agustus 2023. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yang terlibat pada peristiwa tersebut adalah Pejabat gubernur, pelajar SMA atau SMA, lalu sahabat, sampai ada pemilihan. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan bagi para pelajar di saat kualitas udara buruk. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu penampilan dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Barangkali ada yang mau memberi tanggapan hasil kerja kelompok 1. Siapa yang mau memberi tanggapan? Silakan. Ya, silakan, Tin. Menurut saya kerja dari kelompok 1 cukup baik. Cukup baik. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Berarti nanti semua kelompok kan nanti mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi sama ditanggapi juga oleh kelompok lain. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 5 siap? Belum. Kelompok 4? Kelompok 3? Belum. Kelompok 2? Belum. Silakan sekarang kelompok 5 dulu. Tidak berhasil kerja, hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Ibu mau bertanya nih. Berita. Tadi kan dari awal kita membicarakan berita. Nah, apa itu berita? Ini pengertiannya. Apa itu berita? Berita. Informasi suatu peristiwa yang terjadi pada suatu waktu. Kan berita itu yang disampaikan, yang dituangkan dalam berita itu kejadiannya baru aktual, baru saja terjadi. Nah, kemudian tadi ada berapa unsur? Ada 5 unsur teks berita. Yang pertama apa? Unsur yang pertama apa? Unsur yang kedua gimana? Unsur yang ketiga kapan? Yang keempat siapa? Yang kelima nah itu unsur-unsur teks berita. Selain unsur teks berita ada lagi, kalian harus tahu ini nih. Nah ini apa ini? Struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 3 tahapan. Ini disebutnya piramida terbalik. Yang pertama apa? Teras berita. Kemudian tubuh berita. Yang ketiga akhir berita atau ini nih. Yang paling atas kita biasanya sebut dengan kepala berita. Yang kedua teras berita. Kemudian tubuh berita. Yang terakhir berita. Kalian sudah ini nanti pelajari lagi ya. Jadi kepala berita itu apa saja, tubuh berita itu apa,
berapa orang? Semua sudah menerima lembar soal? Sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum mengerjakan. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dimulai mengerjakan. Jangan lupa di atasnya diberi nama, tulis nama masing-masing. Kalau sudah selesai, silakan oleh ketua kelasnya diambil. Anda semuanya sudah mengerjakan. Mudah-mudahan ini hasilnya baik, ya. Nah, ibu sekarang bertanya lagi. Misalnya tadi mengerjakan kelompok, tugas kelompok, kemudian yang barusan tugas individu. Ibu mau bertanya, bagian mana yang menurut kalian sulit dalam pembelajaran hari ini? Bagian yang mana? Kegiatan yang mana yang menurut kalian sulit dari tadi mulai awal pembelajaran sampai sekarang? Ada tidak? Silakan, Agni. Kegiatan kelompok. Kenapa dianggap sulit? Ketika tadi tugas kelompoknya apa? Disuruh mencari unsur teks berita yang ada dalam teks tersebut. Jadi dianggap sulit. Kemudian, menurut kalian pembelajaran hari ini sudah baik atau belum? Baik. Menurut kalian sudah baik. Berarti tidak ada yang perlu diperbaiki. Betul. Kalian paham apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan, paham tidak? Paham. Jadi pembelajaran sudah baik, ya. Kemudian menurut kalian, kalau misalnya kalian ingin memperbaiki cara belajar atau memperbaiki hasil belajar kalian dengan cara bagaimana? Kalian ingin memperbaiki, kalian merasa begini, hasil belajar tadi merasa kurang sempurna, kurang tercapai. Nah, apa yang akan kalian kerjakan? Belajar lebih giat lagi. Nah, itu ya. Berarti kita harus memperbaiki cara belajar kita kalau ingin tercapai. Gitu, ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti pembelajaran hari ini sudah selesai, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran tadi, hasil belajar kalian, apakah kalian bisa menerima apa yang tadi Ibu sampaikan semuanya dengan sempurna atau tidak, atau masih ada yang bingung? Tapi tidak tadi yang Ibu sampaikan. Mengerti? Ya, sudah paham. Terima kasih. Kalau sudah paham, pembelajaran kita hari ini bisa dikatakan tercapai. Ya, tepuk tangan untuk terima kasih. Nah, mungkin pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti dulu untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari, ya, mempelajari apa? Sekarang kan kita belajar tentang unsur-unsur, ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyajikan data, menyampaikan gagasan dalam bentuk tulisan. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis atau membuat teks
sudah siap belajar materi menulis atau membuat teks berita. Ya, jadi sekarang seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, apa yang dilakukan? Berdoa, ya. Tapi sebelumnya, barangkali ada yang mau ditanyakan dalam dirinya. Ini ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, mau bertanya, silakan, jangan malu-malu. Karena apa? Malu bertanya, sesat gimana? Di jalan, ya. Pernah mendengar tidak? Malu bertanya, sesat di jalan. Pernah mendengar? Ya. Jadi kalian barangkali ada yang masih belum mengerti, belum paham dalam pikirannya ini bagaimana? Silakan ditanyakan. Silakan. Ya, silakan, Rin. Apa itu faktual? Faktual. Nah, kan dalam teks berita itu ada aktual, ada faktual. Sebelum Ibu menjawab, barangkali ada yang mau menjawab. Apa itu faktual? Ya, silakan, Agni. Fakta. Faktual itu berasal dari kata dasar fakta, ya. Berarti faktual itu harus berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta. Jadi dalam kita membuat berita harus berdasarkan fakta. Jangan kita membuat berita itu mengada-ada. Tapi kesannya berita itu apa? Berita apa? Hoax, ya. Berita hoax. Jadi kita membuat berita, menulis berita harus faktual. Jadi berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan apa yang benar-benar terjadi. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ada lagi? Silakan. Nadia, ada yang tanyakan? Silakan. Aktual. Apa yang dimaksud dengan aktual? Kalau aktual itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Aktual apa dalam berita? Ada tidak? Angkat tangannya. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, baik, yang menjawab, ya. Aktual itu berarti dalam sebuah berita harus menyajikan kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi atau kejadiannya tidak terlalu lama, baru saja terjadi atau sering kita sebut berita hangat. Nah, itu berarti aktual itu berita yang baru saja terjadi. Jadi dalam menyajikan berita tidak menyajikan kejadian yang sudah lama, misalnya beberapa bulan yang lalu atau bahkan beberapa tahun yang lalu, tidak. Ya, jadi dalam berita itu yang disajikan peristiwanya, kejadiannya yang aktual, yang baru saja terjadi. Itu mengerti? Ada lagi? Ada lagi? Silakan. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Laki-lakinya ini mana? Ada tidak laki-laki di sini? Tidak ada. Silakan. Mengapa dalam membuat berita harus ada 6 unsur yang disebut apa? Adik simba, ya. Nah, mengapa dalam membuat berita harus ada unsur adik simba? Siapa yang mau menjawab? Barangkali ada yang mau menjawab, ada yang bisa menjawab. Ada? Tidak ada? Ada, Nadia, silakan. Oh ya. Nah, terdengar tidak? Ulangi. Jadi pentingnya mengetahui unsur yang tadi yang adik simba itu agar kita memudahkan kita menyimpulkan
atau menulis berita. Jadi kalau kita tahu 6 unsur tersebut mudah nanti dalam menyusun beritanya. Jadi apabila kita membaca juga kan sudah tahu kalau yang unsur kita tahu ya paham mengerti. Kita bisa mudah untuk dalam menyimak berita juga sama. Kalau kita mengetahui unsur-unsur berita, kita akan mudah mengerti apa itu isi berita yang kita baca. Sudah cukup jawabannya? Ada lagi? Tidak ada? Betul tidak ada? Kalau tidak ada, baiklah. Jadi pembelajaran kita hari ini kita sudah mempelajari, sudah mengetahui unsur-unsur teks berita. Kalian tadi sudah bisa menemukan dalam teks, kemudian dalam tayangan video tadi sudah bisa menemukan unsur teks berita. Berarti kalian sudah paham, sudah mengerti apa saja itu teks berita, unsur-unsurnya. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, baiklah. Pembelajaran hari ini kita akhiri ya. Jangan lupa untuk materi yang nanti selanjutnya kalian pelajari biar nanti ketika pembelajaran berlangsung kalian sudah ada gambaran tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Ngerti? Sudah tidak ada lagi yang mau